Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada dosen pengampu kami, Bapak Widya Cahyadi, STMT, serta rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jember semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Fahril Hami, NIM 2519102011103. Kami dari kelompok praktikum Sistem Digital pada hari ini akan mempresentasikan hasil perancangan pengujian dan analisis mendalam yang telah kami susun pada lembar kerja mahasiswa kedua. Proyek kami kali ini berjudul Desain dan Analisis Integrasi Sistem Digital Terpadu Implementasi rangkaian aritmatika kombinasional dari pencacah sekuensial berbasis data alat serta display 7 segmen. Sebagai latar belakang, arsitektur perangkat kelas komputer modern tidak pernah lepas dari integrasi dua rumpun sirkuit logika utama, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional bertanggung jawab penuh atas pemrosesan data secara instan berdasarkan kondisi masukan saat itu juga, seperti pada kalkulasi aritmatika. Di sisi lain, rangkaian sekuensial mengandalkan elemen memori dan pulsa waktu untuk melakukan proses perhitungan bertahap dan penyimpanan data secara dinamis. Di sini saya akan mengenalkan beberapa komponen utama rangkaian kami, yaitu rangkaian kami memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama IC 74HC283 atau disebut IC Adder. Yang kedua ada IC 74154 dan IC 74 LS148. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian Adder atau IC 74HC283. Di hulu rangkaian awal kami, adder berfungsi sebagai penjumlahan aritmatika biner. Cara kerja di rangkaian ini, IC menerima dua buah vektor masukan biner 4 bit secara paralel, yaitu variabel A dan variabel B, ditambah 1 pin carry in sisa biner jika ada. Ini teman-teman. Nah, sini. Ini inputnya dari sini. Yaitu fitur khusus IC ini memiliki fitur look ahead carry internal untuk mempercepat kalkulasi atau sehingga menghasilkan luaran paralel SO. SO itu di sini teman-teman. Nah, SO, S1, S2 dan S3. Nah, ini nanti outputnya ke sini. Nah, misal inputnya 1 tambah 2 dan ini 1 tambah 2. Nah, ini kan penjelasannya tentang rangkaian IC-nya kan menerima dua buah vektor. Nah, ini dua buah vektor dan ini dua buah vektor. Nah, ini nanti akan ke sini dan menghasilkan input 6. Jadi 2 tambah 1 3, 2 tambah 1 3. Nah, 3 tambah 3 6. Nah, di sini. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang rangkaian decoder atau yang disebut ini yang di rangkaian saya yaitu atau di rangkaian kami yaitu IC 74154. Setelah data dijumlahkan dari adder ini, nah bentar, dari adder ini dialirkan ke arah decoder. Nah, nanti hasilnya itu di sini. Di sini. Sini misal 2 tambah 1 tambah 2, 1 tambah 2. Nah, ini inputnya lewat sini adder. Nah, nanti outputnya di sini 6. 6. 6. Karakteristik adder atau decoder ini bersifat aktif low. Artinya jalur output yang terpilih berdasarkan nilai biner masukan justru tegangannya akan turun menjadi logika 0, sementara 15 jalur ini lainnya
yang tidak terpilih akan tetap bertahan pada logika tinggi, yaitu satu. Hitungannya satu, teman-teman. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang rangkaian decoder atau IC74LS148, atau di akhir rangkaian kami ini digunakan untuk mengompresi kembali 16 jalur ini, 16 jalur diskret dari decoder menjadi informasi biner yang ringkas atau memperkecil jalur dari data input menjadi output. Sifatnya adalah kebalikan inverse, inverse. Cara kerja di rangkaiannya, IC74LS148 ini hanya memiliki 8 jalur. 8 jalur. Nah, 8 jalur input aktif dan rendah. Sifatnya, jika ada lebih dari satu jalur input yang aktif bersamaan, maka hanya pin input dengan nilai indeks desimal tertinggi yang akan diakomodasi untuk dikodekan menjadi representasi biner terbalik 3 bit. Nah, di sini juga menggunakan gerbang logika XOR. Menggunakan gerbang XOR ya teman-teman. Fungsi utama gerbang XOR ini di dalam rangkaian ini adalah sebagai komparator logika sekaligus pembalik nilai, inverter kondisional untuk mengoreksi sifat active low dari komponen encoder ini atau IC74LS148 ini. Atau kesimpulannya, gerbang XOR di rangkaian ini bertindak sebagai jembatan penyelaras. Ia bertugas membandingkan output dari kedua encoder U3 dan U4 ini, sekaligus menormalkan kembali data biner yang tadinya terbalik akibat sifat active low di sini, sifat active low, sehingga hasil akhir yang muncul pada layar simulasi Proteus menjadi akurat secara sistematis. Menjadi akurat atau matematis. Misal untuk cara kerjanya ini 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 3. Nah, ini 3 ke ether dulu. Nah, ether ini baru masuk ke decoder ini. Nah, encoder ini masuk. Nah, ini hasilnya itu menjadi 6. Dan ini masuk untuk di inverse menjadi di encoder ini, recorder ini, lalu masuk ke gerbang ini, XOR ini, dan menjadi ini input outputnya. Nah, ini hitungannya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Untuk penjelasan selanjutnya akan digantikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Raka Wibowo dengan NIM 25191020199, program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu rangkaian 2 yaitu sistem pencacah desimal terbaca dengan pengunci data. Sebelum kita menekan run simulasi, di sini kita harus memahami tiga komponen penting, yaitu yang pertama adalah komponen IC 74LS90, sebuah DKD counter atau pencacah mod 10, yaitu lalu ada komponen kedua yaitu IC 74HC74 yang dikonfigurasi sebagai 4 bit data latch register menggunakan gerbang D flip flop
menggunakan gerbang D flip-flop. Dan komponen ketiga yaitu IC driver 74LS 47 yang bertugas menerjemahkan sandi binary menjadi visual angka dua buah display 7 segment yang bertipe common K-node. Mari kita bahas yaitu 74LS90. Komponen ini jantung dari sebuah sistem sekuensial kita. Di dalam IC ini sebenarnya terdapat 4 buah master slave flip-flop internal yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pembagi dua pada pin CKA dan CKB agar IC ini bisa menjadi pencacah penuh dari angka 0 sampai 9 yang disebut siklus mode 10. Kita harus menjembatani pin output pertama yaitu QA. Q0 atau QA atau Q0 secara eksternal masuk ke pin input CKB. Selain itu, pin reset internal seperti R0, R2, R9, R91, R92 semuanya kita ikat ke ground agar pencacah tidak mendadak reset di tengah jalan dan dapat beroperasi penuh pada siklus desimal 0 sampai 9. Lalu ada IC kedua yaitu 74H74. IC ini berisi gerbang dual D flip-flop yang berbeda dengan rangkaian kombinasi yang outputnya langsung berubah seketika. IC Sequential ini memiliki sifat positive edge trigger, artinya dia hanya mau memperbarui data luaran pada pin key apabila pin pemicu detak atau clock menerima transisi tegangan mendadak dari rendah ke tinggi atau dari logika 0 dari logika 0 ke menuju logika 1. Di luar momen transisi itu, gerbang memori akan terkunci rapat, mengisolasi data, dan mengabaikan perubahan apapun yang terjadi pada input. Lalu yang ketiga, 7-7 common K-node. Display ini terdiri dari jajaran LED yang kaki anoda kutub positif digabung menjadi satu dan konsekuensinya untuk menyalakan batang segmen A sampai G kita harus memberikan bias tegangan rendah atau logika ground pada kaki katodanya. Tugas pencarian ground ini diserahkan pada IC driver 7LS47 yang memiliki output jenis open collector active low. Nah, di sini kita akan menjalankan simulasinya. Nah, saat simulasi berjalan, generator pusat digital mengirimkan gelombang ke kotak secara kontinu ke input CKA pada IC74L90. Anda bisa melihat pada layar Proteus pin output paralel 4 bit yaitu QA, QB, QC, QD berkelap-kelip berganti warna merah logika 1 dan biru logika 0. Ini menandakan nilai biner BCD terus berjalan maju. Dari 000 untuk desimal 0, 001 untuk desimal 1, terus mendaki sehingga 1001 untuk desimal 9. Lalu seketika reset kembali lagi ke 00. Perhatikan jalur bus data 4 bit dari pencacah ini langsung saya cabangkan menjadi jalur independen. Jalur cabang pertama dialirkan tanpa hambatan langsung menuju pin input alamat IC driver 74LS47. Langsung IC driver ini secara instan menerjemahkan kode biner dinamis tersebut menjadi kombinasi logika active low. Akibat display 7 segmen pertama yang ada di bawah ikut beralih menampilkan angka desimal 0, 1, 2, 3 sampai 9 secara berulang tanpa henti. Beginilah cara kita sebut sebagai subsequent live counting atau running counting.
Sekarang mari kita lakukan sebuah eksperimen penguncian data. Saya akan menunggu display menyentuh angka 5. Tepat pada angka 5 saya akan mengunci angka 5. Lalu display kedua akan mengunci angka 5. Nah, pulsa pemicu pembuka gerbang IC74 HC74 selama menghitung mikrodetik. IC register langsung memotret data biner 0101 angka 5 yang sedang lewat bus data saat itu, mendistribusikannya ke pin output key dan langsung menguncinya kembali dengan sangat kuat. Data biner statis angka 5 yang telah dijebak di dalam register memori ini diteruskan ke IC driver 74LS74 bagian atas sehingga display kedua menampilkan angka 5 secara permanen. Kondisi ini kita sebut sebagai capture data atau data hasil tangkapan. Display kedua ini akan terus mempertahankan angka 5 tersebut, tidak peduli display di bawah sudah beralih ke angka 8, 9, atau 7, atau 6, kembali ke 0, sampai nanti saya akan memberikan kejutan pulsa transisi ke 0 ke 1, ya baru ada cycle pemicunya. Jadi, segmen yang kedua ini akan mengunci angka yang berjalan di sini. Jadi seperti contoh kita kan mengunci angka 5. Jika kita mengunci angka 3, nah dia akan mengunci angka 3. Dari seluruh rangkaian pengujian simulasi pada rangkaian kedua ini, kami dapat mengambil kesimpulan ilmiah sangat penting. Rangkaian ini sukses membuktikan bahwa perbedaan fungsional antara sistem penjajah murni dan sistem unit memori digital. Bagi kita di teknik elektro, pemahaman mengenai interkoneksi komponen sekuensial dan penguncian data ini bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan merupakan fondasi dasar yang sangat krusial dan memahami arsitektur bus memori komputer modern, seperti mekanis kerja RAM dan register dalam prosesor. Sekian penjelasan mendalam mengenai alur kerja analisis data dan simulasi rangkaian kedua dari saya. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan baru bagi kita semua mengenai sistem digital terpadu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.